Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mewanti-wanti agar pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara bisa mengantisipasi masalah sosial. Pembangunan IKN yang terus bergerak secara ekonomi turut berdampak positif bagi Kaltim. Selain anggaran pusat juga mengalir deras, Kaltim turut merasakan ramainya kunjungan karena IKN Nusantara juga jadi magnet investasi. Meski begitu, perencanaan IKN diingatkan Isran Nur agar tidak mengabaikan potensi masalah-masalah sosial jangka panjang. Diakuinya juga bahwa hal ini telah disampaikan pada Otorita IKN, OIKN, dalam satu diskusi yang juga dihadiri Deputi Bidang Sarana dan Prasarana IKN belum lama ini. Isran Nur yang juga anggota tim penasihat Otorita IKN berpendapat, agar seperti semangat awalnya, IKN Nusantara dibangun untuk mengubah konsep pembangunan yang Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Pembangunan yang lebih merata berkeadilan ke seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, rencana ini tidak bisa terrealisasi dengan lancar jika perencanaan IKN tidak secara cermat menghitung masalah-masalah sosial jangka panjang. Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kaltim Isran Nur mengingatkan agar Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi semua pekerja dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru ini. Selain ketentuan sudah mengatur perlindungan hak pekerja, dia juga yakin pekerjaan proyek di IKN Nusantara memiliki risiko tinggi. Tak hanya Isran Nur, kekhawatiran masalah sosial yang timbul terhadap para pekerja di IKN Nusantara datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Kaltim, APindo mengaku khawatir dengan adanya momen Hari Besar Keagamaan Nasional, HBKN, terkait pembayaran THR tahun 2023 ini tidak ditaati pengusaha dari luar Kaltim yang mengerjakan proyek pembangunan IKN Nusantara. Pihaknya khawatir perusahaan dari luar Bumi Mula Warman kurang menaati aturan Surat Edaran Menaker Nomor M2 HK Pukul 4/111/2023 tentang THR dan cuti bersama Lebaran 2023. Kekhawatiran berdasarkan adanya proyek IKN Nusantara, banyak perusahaan atau pengusaha yang tidak atau belum terpantau oleh pihaknya, bahkan Disnaker sekalipun. Di samping itu pula banyak juga proyek di sektor migas yang juga belum terpantau oleh pihaknya dan mungkin juga Disnaker secara keseluruhan. Selamat berharap agar jangan sampai di Kaltim yang telah beberapa tahun belakangan sudah melaksanakan pembayaran THR atau perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR dengan baik dianggap sebaliknya. Contohnya, dengan adanya perusahaan luar yang tidak melaksanakan pembayaran THR sesuai aturan. Nantinya bisa berimbas pada nama Kaltim yang dianggap tidak disiplin dalam membayar THR para karyawan. Ini juga yang perlu kita pantau dan kita sikapi nantinya bersama. Jadi khawatir, yaitu tanda selamat.